guys, welcome back my YouTube channel. Indikator pencapaian kompetisi. Menjelaskan konsep WWW. World Wide Web atau Waring Wera Wauna, bisa lebih terkenal dengan sebutan WWW, adalah suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenal global yang disebut pengidentifikasian sumber seragam untuk mengenal pasti sumber daya berguna. WWW juga adalah bagian yang paling menarik dari internet. Menjelaskan konsep teknologi aplikasi web. Aplikasi web adalah suatu aplikasi yang terbentuk dari klien atau server yang dapat membentuk halaman-halaman web berdasarkan permintaan pemakai. Apa klien dan server itu? Klien adalah pemakai yang meminta halaman web, dan server adalah penyedia layanan yang melayani permintaan dari pemakai atau klien tersebut. Menjelaskan berbagai teknologi aplikasi web. Teknologi aplikasi web terdiri dari 6, yaitu: yang pertama, teknologi web. Klien adalah pemakai yang meminta halaman web, dan server adalah penyedia layanan yang melayani permintaan dari pemakai atau klien tersebut. Web adalah suatu aplikasi yang terbentuk dari klien dan server yang dapat membentuk halaman-halaman web berdasarkan permintaan pemakai. Yang kedua, Android Studio. Android Studio adalah next step dalam pemrograman Android. Jika Anda masih cinta dengan Eclipse, tinggalkan secara bertahap dengan konversi semua project Eclipse ke Android Studio. Yang ketiga, PHP Modern Programming. Sejak PHP populer di Indonesia, sekitar tahun 2000-an, sudah ada puluhan dan mungkin ratusan buku yang mengajarkan tentang PHP, yang polanya hampir sama, yaitu coding dengan gaya struktural dan menggunakan fungsi klasik MySQL. Yang keempat, HTML5 Platform. Teknologi HTML ini sebenarnya adalah kumpulan teknologi browser yang terdiri dari teknologi HTML, JavaScript, dan PHP dengan berbagai tool dan framework di dalamnya. Untuk HTML, ini disarankan fokus satu saja di antara platform atau framework. Yang kelima, blockchain platform. Block platform terbagi menjadi dua, yaitu WordPress dan Blockchair. Perbedaan mendasarkan kepada keduanya. Yang pertama open source, dan yang kedua adalah software as service atau SaaS. Untuk WordPress, kita bisa mengembangkan tema baru atau plugin. Untuk Blockchair, tidak sebebas WordPress. Yang bisa kita lakukan adalah membuat tema Blockchair atau membuat widget. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah desain grafis for developer. Developer adalah berpikir secara logis dan sistematis, sementara desainer lebih menggunakan perasaan dan kebebasan imajinasi. Menjelaskan penggunaan aplikasi berbasis web. Penggunaan aplikasi berbasis web melalui web browser saat tersambung dengan jaringan internet. Aplikasi ini juga merupakan software karena menggunakan bahasa pemrograman yaitu HTML, JavaScript, CSS, dan lain sebagainya. Aplikasi ini sangat banyak digunakan semua orang untuk mencari tahu dan komunikasi lainnya. Menjelaskan cara menjalankan aplikasi web menggunakan browser. Sebagai contoh, kita akan menjalankan web browser seperti Internet Explorer. Dan langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu, kita lihat video selanjutnya. Oke, yang pertama, bukalah program browser Internet Explorer dengan cara mengeklik menu Start, pilih All Program, kemudian klik Internet Explorer atau double klik sehingga tampil jendela Internet Explorer.
Jika kita baru pertama kali menjalankan Internet Explorer, maka program ini secara otomatis akan langsung mengakses ke HomeGap Microsoft. Langkah yang kedua, kemudian lakukanlah perintah selanjutnya seperti mengetik alam warp pada address bar. Dan langkah yang ketiga, tekanlah enter pada keyboard atau langsung klik tombol go yang terdapat di sebelah address bar. Langkah yang keempat dan yang kelima, tunggulah beberapa saat hingga keseluruhan tampilan selesai dan tertulis done pada status bar. Dan jalankan Internet Explorer sesuai dengan fungsi menu yang pernah kita pelajari ketika mengakses internet. Langkah keenam, untuk mengakhiri Internet Explorer ada 3 cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, melalui menu file. Caranya, klik menu file pada jendela Internet Explorer, kemudian klik close. Yang kedua, klik kanan mouse pada blok judul Internet Explorer, kemudian pilih atau klik close. Dan yang ketiga, klik langsung tanda silang pada blok. Oke, penjelasan masing-masing indikator sudah saya jelaskan ya, di mana dari indikator 3.1 sampai 3.5 sudah saya jelaskan. Dan buat yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa ya untuk selalu like, komen, dan subscribe channel ini. Karena like, komen, dan subscribe itu tidak dipungut biaya atau gratis. Nah, oke. Untuk video selanjutnya, saya akan menyampaikan materi-materi pokoknya, di mana di dalam video ini saya mengambil 3 materi pokok. Antara lain, simak video selanjutnya ya. Terima kasih. Oke, karena di sini sudah masuk ke materi pokok, tadi saya sudah bilang saya mengambil 3 materi pokok saja, yaitu simak ya. Materi pokok yang pertama ialah konsep www, yaitu web pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992. Hal ini sebagai hasil usaha pengembangan yang dilakukan Crane di Swiss. Nah, www tadi itu adalah singkatan dari World Wide Web, merupakan sesuatu yang oleh kebanyakan orang dianggap sebagai internet, karena www berisi halaman web, gambar, video, dan konten online lainnya yang dapat diakses melalui browser web. Dan untuk mentransfer halaman web ke komputer, Anda membutuhkan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Dan web ini adalah suatu informasi di mana sumber-sumber daya alam yang berguna diidentifikasikan oleh pengenal global yang disebut Uniform Resource Identifier atau URI. Web sering dianggap identik dengan internet tersebut karena halaman web biasanya diatur dalam koneksi material yang berkaitan yang disebut dengan situs web monitor, yang menampilkan halaman web dari suatu server web yang diambil informasinya oleh browser web. Nah, dan halaman web merupakan file teks murni plain text yang berisi sinteks HTML yang dapat dibuka atau dilihat dengan internet browser. Kegiatan pemindahan halaman untuk pindah ke dokumen lain atau bahkan mengirim informasi kembali pada server untuk berinteraksi dengannya sering disebut surfing atau berselancar. Halaman-halaman dari sebuah situs internet atau web diakses dari sebuah URL Uniform Resource Locator yang menjadi akar root yang disebut homepage dan biasanya disimpan dalam server yang sama. Nah, materi pokok yang kedua itu teknologi aplikasi web, di mana aplikasi web adalah suatu aplikasi yang diakses menggunakan penjelajah web melalui suatu jaringan seperti internet atau intranet. Ia juga merupakan suatu aplikasi perangkat lunak komputer yang dikodekan dalam bahasa yang didukung oleh penjelajah web, seperti HTML, JavaScript, Ajax, Java, dan lain-lain. Tergantung pada penjelajah tersebut untuk menampilkan aplikasi.
Oke, sebelumnya saya sudah bilang, saya hanya mengambil 3 materi pokok saja. Dan ini adalah materi pokok yang terakhir atau yang ketiga, di mana materi pokok ini adalah macam-macam browser. Dan di Indonesia itu banyak banget ya yang namanya browser. Itu Google Chrome atau Opera Mini atau yang lainnya. Nah, di sini saya hanya mengambil 10 macam browser saja. Nah, untuk contoh yang pertama aku ambil Google Chrome ya. Kenapa aku ambil Google Chrome? Nah, ini dia pengertian dari Google Chrome. Karena Google Chrome hampir 60% pengguna internet di Indonesia menggunakan Chrome sebagai web browser mereka. Karena browser besutan Google hampir digunakan di seluruh negara, khususnya negara-negara yang ada di benua Asia, Amerika, dan Eropa. Nah, aku yang kedua ini ambilnya Mozilla Firefox. Ini biasanya ada di PC atau komputer ya. Kalau di Android sih kayaknya jarang nemu aku. Oke, ini dia pengertiannya. Pengertian Mozilla Firefox. Mozilla Firefox juga merupakan salah satu dari macam-macam web browser yang paling banyak digunakan oleh para pengguna internet. Sekitar kurang lebih 1/6 jumlah pengguna internet dunia, dan Indonesia merupakan salah satu negara pengguna Firefox terbanyak. Nah, yang ketiga ini tuh namanya Safari, dimana aku taunya itu kalau Safari itu kayak taman-taman gitu ya. Aku baru tahu kalau Safari itu ada web browsernya, dan ini dia pengertian dari Safari tersebut. Ayo, siapa yang di sini teman-teman kayak aku? Masa aku taunya Safari itu cuma taman yang ada bunga-bunga gitu, yang untuk kita refreshing gitu loh teman-teman. Aku taunya, aku nggak tahu kalau Safari juga tuh bagian dari browser. Aku tahu karena ini, jadi aku bacain ya teman-teman. Penggunaan Safari di dunia hampir mencapai 16%, sehingga browser ini menjadi salah satu yang paling populer. Aplikasi buatan Apple ini dirilis pada tahun 2003 untuk perangkat komputer, dan pada tahun 2007 untuk perangkat mobilnya. Contoh yang keempat ini aku ambilnya Opera Mini ya, karena Opera Mini juga aku tahunya banyak sih di Android untuk cari berita-berita yang lagi viral atau heboh gitu ya. Kalau di iPhone aku belum tahu, aku belum punya iPhone soalnya. Nah, Opera ini juga sama ya sama Safari tadi. Opera juga merupakan salah satu dari macam-macam web browser yang populer. Saat ini yang digunakan sekitar 6% pengguna internet di seluruh Indonesia untuk perangkat komputernya, dan 100% pengguna internet untuk perangkat mobilnya. Contoh yang keempat ini aku ambilnya Internet Explorer ya. Di video sebelumnya aku sudah jelaskan Internet Explorer, di mana di situ terdapat klien dan server, di mana klien itu pemakai atau peminta, dan server itu adalah yang melayani peminta atau klien tersebut. Ini dia pengertian dari Internet Explorer. Internet Explorer. Penggunaan Internet Explorer semakin sedikit. Walaupun begitu, tetap saja Internet Explorer masih ada yang menggunakannya sebagai web browser. Karena browser ini pernah digunakan sampai 95% pengguna internet pada tahun 2002 sampai 2003. Contoh yang keenam yaitu Netscape Navigator. Aku belum seberapa paham sih sama ini, tapi aku akan bacakan pengertiannya, oke? Netscape Navigator, di mana sebelum Internet Explorer, Netscape Navigator merupakan web browser yang terkenal di era 90-an. Browser ini merupakan salah satu dari browser tertua dengan maraknya evolusi internet. Nah, yang ketujuh ini aku ambilnya Maxstone Browser
Aku juga belum ngerti apa itu Maxton browser. Aku juga belum paham. Nah, ini aku bikin air terjun gitu biar ada sedikit selera gitu ya. Aku langsung aja ke pengertiannya ya. Maxton browser. Browser Maxton menggunakan AI sebagai dasar, namun punya fungsi yang mampu untuk kenyamanan Anda berselancar di internet. Dilengkapi dengan fitur Magic File yang dibutuhkan untuk memasuki situs member. Jadi, fitur ini akan membuat Anda lebih mudah, karena Maxton akan menyimpannya. Maxton mempunyai beberapa tools yang bisa menerjemahkan halaman situs ke berbagai bahasa. Tampilannya juga terlihat lebih user-friendly dan enak dilihat. Nah, ini contoh yang ke-8 namanya iCap. Ini juga aku belum seberapa mengerti sih, soalnya semenjak PPKM aku belum pernah masuk sekolah, jadi aku belum banyak materi tentang ini. Jadi aku mau bacain pengertiannya aja. Nah, iCap itu aplikasi web browser, namanya iCap, yang berlogo mobil ngebut. Ini memiliki banyak fitur yang tidak tersedia pada browser Mac lainnya. iCap merupakan pilihan tepat bagi pengguna browser yang menginginkan kinerja lebih baik pada semua Mac OS. Nah, ini yang ke-9 ya, ini namanya Vlog. Oke, aku langsung ke pengertiannya aja deh. Yang ke-9, Vlog browser merupakan penjelajah web yang spesialisasinya kepada fitur penyedia jejaring sosial dan merupakan browser sosial internasional dunia pertama yang berbasis pada FreeFox. Dengan fitur-fitur yang menarik, bisa memberikan pengalaman berkomunitas sosial di internet sambil browsing. Oke, kita lanjut yang ke-10 atau yang terakhir namanya As Browser. Oke, kita langsung ke pengertiannya aja ya teman-teman. Contoh yang 10 atau yang terakhir itu As Browser, di mana macam-macam web browser ini sering dipakai masyarakat. Bahkan sebagian lagi menjadikan As Browser menjadi mesin peramban utama mereka dan menjadikan Google Chrome sebagai mesin pencarian yang kedua. Kelebihan As Browser yakni bisa mengecilkan data browsing, sehingga data yang digunakan semakin hemat data. As Browser juga bagus dalam hal download, sebab bisa mengelola unduhan dengan baik. Kelemahan As Browser adalah desain kurang menarik, jadi pengguna akan boring dengan desain yang itu-itu saja. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih.